sebaiknya orang tua yang punya pemikiran terhadap pengembangan pendidikan yang lebih baik. Adakah di Batam ini dibuat satu daerah yang menjadi betul-betul tujuan wisata? Yang membuat kita itu agak miris ya. Batam itu kan banyak nama, ada Bukit Nagoya. Oh ya, ya. Orang tua harus memberikan pemahaman terhadap anak. Semoga apa yang tadi kita bincangkan bisa diambil intisarinya, manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya bersama sahabat saya, abang saya, senior saya, tokoh muda, tokoh sosial yang sudah malang melintang di Kota Batam dengan segala pengetahuannya. Ya, hari ini kita bincang-bincang. Saya bersama Bang Sastra Wijaya. Voting ini kita buat untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kota Batam tentang bagaimana sejarah Batam dari mula Batam dibangun hingga saat ini. Nah, hari ini memang kita berharap mendapat satu masukan-masukan ataupun pengalaman ataupun sejarah Kota Batam yang abang pahami sejak abang berada di Batam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau bicara masalah Batam mungkin bukan dari sejarah awal. Kita kupas mungkin dari permulaan-permulaan, mungkin dari zaman otorita Batam untuk Batam yang masuk Batam untuk mengembangkan Batam ini menjadi sebuah daerah industri. Pada masa dahulu itu direncanakan bahwa Batam ini 60%-nya hutan. Oke, oh gitu. 40%-nya itu untuk pembangunan pemukiman segala macam. Artinya hijau lah, daerah hijau, industri. Dan Batam dijadikan daerah industri oleh kapal dan pariwisata. Oh gitu ya. Tiga sektor ini ya, Pak ya? Jadi sektor ini yang diberikan kepada itu tadi yang otorita Batam dulu kan. Kalau sekarang BP Batam ya, jadi otorita Batam itu tiga itu demikian. Sehingga kalau sampai ke awal-awal tahun 90, 80-an itu masih belum ada sekolah tinggi ya sekolah yang di atas SLTA. Karena itu tadi memang tidak di-set untuk itu tadi. Ya. Di-set untuk daerah yang ada berpendidikan tadi ya. Memang karena tadi industri doang ya. Industri pariwisata gitu. Ya. Satu sisi mungkin dari masyarakat setempatnya mungkin kan dari budaya ada hal-hal kalau kita lihat sedikit menggerus budaya tadi. Kalaupun tidak boleh kita katakan mematikan budaya karena industri alih kapal dan pariwisata ini sedikit mungkin bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat yang di Batam sendiri. Yang masyarakat Batam itu sendiri kan umumnya nelayan lah, kalau segala macam. Dan ini tidak menjadi fokus oleh pemerintah. Dalam hal ini otorita. Sementara pada awalnya pemerintah kota itu kan hanya bersifat daerah administratif. Yang mengurus cuma administrasi ke masyarakat dan tidak punya wewenang lebih itu tadi kan. Buktinya Batam kemudian berubah. Batam pada adanya DPRD. Artinya Batam sudah tidak sudah administratif lagi. Awal tahun 2000 lah ya berubah ya. Ada otonom tadi dengan lahirnya DPRD segala macam tadi. Nah, ini mulai terjadi ketidaksinkronan. Artinya dengan fokus Batam itu mau jadikan daerah apa? Karena tadi pemerintah pusat lewat otorita Batam ingin membangun tiga tadi ya, industri alih kapal dan pariwisata. Sementara pemerintah daerah ini kan tergantung sekarang RPJM, visi dan misi pemerintah tadi. Karena tidak sinkron dengan tadi kan. Nah, masih sistemnya seperti gini, kalau pandangan saya pribadi yang itu sangat sulit ditemukan untuk mengembalikan Batam seperti semula itu keinginan semula. Padahal kita ini kan ada Rempang, Galang yang masih melompong kan masih kosong segala macam, luas wilayah tapi penduduk sedikit. Pembangunan itu kenapa nggak digeser ke sana gitu? Artinya pemukiman segala macam. Pemerataan lah gitu ya. Sehingga di sini Batam tuh oke. Nah, Batam kan yang di setting untuk penduduk sekitar 600-an ribu waktu itu.
Sekarang kan sudah 1 juta lebih. Sudah lebih, Jadi kan setengah. sudah berbeda tuh settingan Melebihi, awal ya. segala macam. Maka itu sekarang air tak cukup, kadang-kadang kan waduk dibesarkan Mati dah. lagi kan itu kan. Ditambah waduk lagi di Sungai Gong segala macam. Dipadat-padatkan di Kota Batam itu sendiri. Kenapa tidak agak bergeser ke Rempang, Galang segala macam Ya, ya, kan ya. timbul. Nah, ini yang kurang pemerataan tadi. Jadi gini dia Bang, kalau kita mendengar tadi sejarah yang Abang sampaikan bahwa hanya Kota Batam ini dulu mau diciptakan 60% itu untuk lingkungan hijau dan 40% untuk 3 industri tadi, industri alih fungsi kapal dan pariwisata. Hari ini kan bertolak belakang nih, kembali nih, Iya. berbalik. Nah, terus Abang sampaikan tadi pemerataan yang kurang merata di segala sektor. Artinya kan ada kekurangan dari pemerintahnya apa dari masyarakatnya yang hari ini kurang respon dengan keadaan hari ini. Gimana Bang? Apa memang pemerintahnya kurang berbagi rata atau masyarakat yang tidak berani menyampaikan atau minta atau memberikan pendapat kepada pemerintah daerah melalui dewan dan sebagainya? Kalau saya lihat ini kan Batam ini settingnya itu kan dari pemerintah pusat. Oh, oke. Untuk dijadikan tadi itu yang alih kapal Untuk otorita lah kita biar Batam tadi, ya. dan pariwisata tadi kan itu yang dilakukan. Pariwisata mau dikembangkan, pariwisata yang mana? Ada masyarakat setempat yang harusnya dihidupkan dengan dibangun pariwisata lokal tadi. Muatan lokal tadi lah. Budaya-budaya daerah segala macam itu kan seharusnya demikian. Yang dikembangkan ditopang oleh budaya-budaya lain. Nah, ini tidak itu. Ini siapa yang mau lakukan? BP Batam tidak, pemerintah Kota Batam tidak. Nah, BP Batam fokusnya ke fisik. Nah, kalau yang pariwisata ini kan ya fisik dan itu tidak 100% fisik kan, tapi ada juga fisik dan mentalnya juga harus ada. Karena untuk membangun sebuah budaya itu kan perlu. Jadi adakah di Batam ini dibuat satu daerah yang menjadi betul-betul tujuan wisata? Katakanlah kita ngakui di Batam ada situs-situs sejarah seperti makam Nongisa. Oke, Nongsa. Tapi kan itu sepertinya hanya untuk seremonial. Oh iya. Pada waktu-waktu tertentu saja. Setahun sekali lah kita tidak bilang, dijadikan betul tujuan wisata untuk kan pariwisata seperti itu. Nah, apa yang kita mau kembangkan lagi yang di Batamnya arti sekarang bukan wisata yang natural yang dikembangkan, nanti wisata buatan. Ya itu tadi tempat-tempat yang dibangun yang indah, yang itu mungkin di tempat lain lebih indah lagi. Seharusnya dieksplor itu kan daerahnya tadi, keindahan alam, kemudian budaya suatu daerah. Kita kadang mau datang ke satu tempat, kita kan mau melihat budaya di satu tempat. Iya. Budayanya, cita rasa, katakanlah kulinernya segala macam. Kalau itu sama saja di tempat kita ngapain gitu kan gitu. Iya. Nah, itu kan yang dicari, baik itu wisata luar segala macam. Nah, kalau kita mau jujur orang Batam, ini kan dulu yang masuk banyaknya orang Singapura, Malaysia. Iya. Wisata apa sih mereka cari? Kuliner rasanya. Mungkin sudah jadi rahasia umum kan yang dicari itu. Kuliner. Kadang hal-hal yang sedikit paham. yang berbau agak begitulah. Agak negatif sedikit. Melenceng. Nah, sehingga itu tadi apa yang kita banggakan, apakah ini pariwisata yang diharapkan oleh pemerintah tadi yang dimasukkan oleh pemerintah tadi kan itu. Nah, sementara yang lokal kita tidak support secara penuh. Mungkinkah orang akan hidup dengan menjadi seorang penari, penyanyi, katakan macam di Bali itu. Dia mungkin jadi penari di satu tempat itu, dia bisa hidup dengan kondisi itu. Kenapa? Memang disupport turis datang itu segala macam. Tradisional ya. Iya, kan ada budaya tradisional. Hidup sanggar-sanggar segala macam. Di Batam mana? Enggak ada. Ya. Kan itu. Mau itu tadi sekarang mau dibangkit, apa yang mau dibangkitkan? Nah, ini kan satu. Akhirnya yang ada industrial tadi. Kemudian alih kapal pun kan enggak juga banyak seperti apa. Alih kapal itu apa yang ada sekarang? Enggak, yang kita masukkan kita enggak tahu kan. Separuh-separuh untuk Batam. Batamnya lautnya luas. Ya.
Cukup luas, keliling Batam lah kalau semua. Orang berlabuh itu di Singapura itu bayarnya kan hitungan dolar. Iya. Lautnya kan agak terbuka. Tapi kalau di Batam ini kan banyak pulau-pulau bisa kan agak teduh. Iya. Kan bisa dimanfaatkan tadi. Tapi kadang-kadang titik labuh itu kan untuk tidak juga ke pemerintah daerah merasakan tadi. Ini seperti apa gitu. Jadi kita dikasihkan lepas kepala ekor dipegang, ibarat seperti gitu kan. Jadi hal-hal ini kadang perlu juga kita sampaikan sehingga masyarakat tadi, apakah masyarakat tidak anukan, bagaimana masyarakat mau menyampaikan pendapatnya kalau dia tidak tahu. Oke. Artinya kurangnya pemberitaan dari pemerintah kepada masyarakat luas lah di Batam gitu ya. Iya, seharusnya pemerintah itu curhatlah sama masyarakat. Masyarakat aja yang curhat. Ini loh program kami. Terus kenapa Pak tak jalan? Ini karena gini seperti apa? Kan begitu ada mau. Kemudian yang anggota wakil kita di pusat mau itu tadi. Jangan hanya untuk reses itu cuma sekedar maaf. Pasang-pasang spanduk sudah itu reses segala macam, tapi tidak mengena itu kan. Kita balik 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang. Konsepnya memang tidak sesuai dengan pembangunan pertama Kota Batam ya. Itu menurut saya yang hari ini harus apakah kita harus luruskan kembali konsepnya menurut Abang atau emang berjalan begini saja, ada baiknya? Kalau kita mau meluruskan sesuatu itu kan harus ada akhirnya. Kalau kita teruskan yang sudah capek itu terus jalan, nanti kan jatuh di sendiri. Tapi harus berhenti istirahat. Nah, peralihan dari Otorita Batam ke BP Batam itu kan tidak ada henti. Akan-akan berganti aja SK-nya dan namanya berganti, tidak ada henti. Stop loh, Otorita Batam sampai sini. Nah, untuk BP ini yang harus lakukan begitu. Itu kan tidak ada. Artinya kadang-kadang suatu hal itu seremonial, hal segala macam kadang-kadang diperlukan juga. Gitu. Nah, ini kan seakan-akan dalam tanda petik macam Power Rangers lah. No, berubah. Nampak tadi kan kita berubah segala macam itu. Ini bagaimana kalau kita mengatakan apakah ini kita teruskan atau kita seperti apa? Susah kalau berubah gitu ya. Atau berubah kan susah. Satu sisi dia berubah nama tapi ininya kepresnya tetap dipakai yang lama kan. Kita coba berubah topik sedikit nih Bang, bicara sosial masyarakat nih. Bagaimana menurut Abang sosial masyarakat di Kota Batam nih dengan kondisi hari ini? Bagaimana tuh Bang? Saya kan kalau harapan pribadi lah mau lihat. Coba pemerintah kota tuh ikhlas lah. Artinya ikhlas fokus ke masyarakat itu. Pembangunan bidang sosial kemasyarakatan itu tadi kan, kalau memang sudah ada BP untuk fisiknya, jadi pembangunan di masyarakat itu pemerintah Kota Batam. Nah, untuk pembangunan sosial itu tadi dari anak-anak segala macam, kita lihat saja di dalam sebuah lingkungan di Kota Batam ini, sebagian besar itu tidak punya balai pertemuan segala macam yang untuk anak-anak berkreativitas di situ tidak ada. Bahkan mereka kadang di dalam satu lingkungan itu tidak ada tempat untuk berkumpul-kumpul. Ya kalau dulu kita balai desa lah kita bilang ya dulu kalau zaman kita. Ada balai desa, ada apalah gitu lapangannya. Jadi itu jadi sentral interaksi sosial yang di situ nggak ada. Karena kalau di situ ada di setiap RT ada punya sentral interaksi sosial tadi. Pasumnya gitu ya. Di situ tempatnya kan. Sehingga anak-anak mungkin bermain di situ, orang tua bisa kontrol. Kemana. Sekarang mereka keluar daerah kemana-mana antara tetangga saja dia tak kenal. Tak kenal lagi. Dia kenal kawan satu kelas dia aja segala macam, sementara tetangga tak kenal. Nah ini kan begini sudah. Ini kan sebuah bom waktu yang mengkhawatirkan lah bagi kita. Sangat mencemaskan kita tadi. Nah ini dipikirkan tidak oleh pemerintah kota. Kan seharusnya konsentrasi ke situlah, ikhlas. Ada pemimpin yang ikhlas, aku mau bangun inilah. Fisiknya sudahlah, aku ikhlaskan BP yang bangun. Gitu. Artinya dibagi dong lagi ya. Ini BP nih bagiannya, ini lo pembangunan kau, infrastruktur gitu. Pemko kau bagian masyarakat itu. Begitulah menurut Abang yang lebih baik ya. Oke Bang, terima kasih nih Bang. Hari ini kita bincang tidak banyak. Mungkin kita akan bincang ulang lagi pada hari-hari berikutnya dengan tema pilkada mungkin nih Bang ya. Karena bentar lagi pilkada nih, tapi mungkin ini bincang-bincang santai aja loh nih. Tengok pun agak-agak gelap nih, lampu nih terang. Jadi terima kasih Bang Sastra atas apa yang tadi disampaikan. Semoga apa yang tadi kita bincangkan
bisa diambil intisarinya, manfaatnya, dan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan bahasa saya itu bisa menjadi satu pencerahan bagi masyarakat Batam pada khususnya, dan memahami sedikit sejarah Batam, bahwasanya Batam itu konsepnya A, namun sekarang agak sedikit berubah. Pikirkan bagaimana Batam bisa menjadi yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya atas nama kru Bang Dinda Portlink mengucapkan ribuan terima kasih, dan semoga kita bisa bertemu kembali di acara Portlink berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebaiknya orang tua yang punya pemikiran terhadap pengembangan pendidikan yang lebih baik. Adakah di Batam ini dibuat satu daerah yang menjadi betul-betul tujuan wisata? Yang membuat kita itu agak miris, ya. Batam itu kan banyak nama, ada Bukit Nagoya. Oh ya, ya. Orang tua harus memberikan pemahaman terhadap anak. Semoga apa yang tadi kita bincangkan bisa diambil intisarinya, manfaatnya.